Spider-Man, Spider-Man. Halo sob, bagaimana kabarnya? Sudah nonton Amazing Spider-Man No Way Home? Kalau belum, kampungan. BTW saya juga belum. Kali ini cuy, Ane akan merangkum film buyutnya Peter Parker, Amazing Spider-Man Broken Home. Anjay, canda. Spider-Man tahun 1977. Ngeri kali kan saya nge-review buyutnya Spider-Man. Sebenarnya Amazing Spider-Man No Way Home itu seharusnya ada 4. Cuman Nicholas Homan, si pemeran Peter Parker pertama yang sudah berumur 71, sudah encok cuy. Jadi nggak bisa ikut. Jadinya ya yang muda aja lah yang dulu yang ikut. Yang bermain. Oke. Nah, ini kalau ada yang komen, bang, kenapa nggak HD? Awas aja ya, ini tahun 1977 sat. Oke, daripada penasaran mendengarkan bacotan saya, langsung saja kita roasting filmnya. Maksud saya, kita bacakan alur filmnya. Spider-Man, Spider-Man. Pada awal cuplikan film, kita akan diperlihatkan sebuah kemunculan. Bentar. Saya kira tadi ini toke, cuk. Ternyata memang Spider-Man. Sorry. Kita ulangi. Pada awal film, kita akan diperlihatkan dengan Spider-Man yang sedang gabut, memanjat tebing dan tolah-toleh salah kabeh jendela tetangganya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang dokter yang sedang menjalankan pekerjaannya. Namun, tiba-tiba ia kehilangan kesadaran dan berjalan seolah kerasukan kodam. Dan di samping itu juga, ada seorang politikus yang sedang rapat juga langsung kehilangan kesadarannya dan langsung keluar dari rapat. Ternyata mereka berdua lalu pergi ke sebuah bank dan merampok bank tersebut. Mereka berdua yang dalam keadaan kehilangan kesadaran lalu pergi ke sebuah tempat dan telah ditunggu oleh 2 orang di balik perampokan ini. Dan ternyata mereka sendiri tadi telah dipasangkan di baju mereka logo organisasi PP sehingga mereka kehilangan kesadaran. Maksud saya PP ini adalah pin perampok ya. Scene pun beralih ke Peter Parker yang sedang menawarkan jepretan fotonya kepada JJ, pimpinan surat kabar. Namun, selalu saja Peter Parker ditolak. Di saat itu juga karyawannya memberitahukan bahwa terjadi sebuah perampokan di sebuah bank yang menewaskan beberapa orang. Selanjutnya, Peter Parker bersama temannya berada di sebuah lab yang dengan tanpa sengaja menjatuhkan sebuah cairan ke seekor lipan. Maksud saya laba-laba. Setelah selesai dari lab, Peter mengambil buku yang ada di meja. Namun, tidak sengaja dia digigit nyamuk. Enggak lah, digigit laba-laba lah. Ya, kali digigit nyamuk. Jadi mosquito man nanti. Beda film nantinya. Nah, setelah kepulangannya dari lab, di jalan tiba-tiba ada sebuah mobil yang mengarah ke dirinya. Peter pun lari, tanpa sengaja bisa memanjat dinding. Setelah kejadian itu, Peter tolah-toleh salah kabeh. Keheranan, kenapa ia bisa naik dinding? Di samping itu, ternyata yang mengendarai mobil tersebut merupakan orang yang telah dipasangkan pin dan telah melakukan perampokan. Dan ia melakukan perampokan dengan tanpa sadar. Dan kemudian, 2 kampret pun muncul mengambil semua uang rampokan dan melepaskan logo PP-nya. Setelah kejadian itu, polisi pun datang ke tempat kejadian. Di situ juga ada Peter yang melakukan pengambilan gambar. Ia lalu tanya polisi bagaimana kasus kejadiannya. Namun di sini Peter agak dicurigai karena uang yang dirampok telah hilang. Polisi menduga Peter ikut mengambil uangnya. Setelah kepulangannya di rumah, ia merasakan gejala-gejala vaksin spider. Paginya ketika bangun tidur, ia ternyata bisa memanjat rumahnya. Tapi, lihatlah grafiknya tahun 1977. Masih seperti sinetron siluman ular di Indonesia bukan? Wow! Peter pun mencoba kodamnya ke gedung pencakar langit. Namun, tiba-tiba ada perampokan. Peter yang melihatnya pun langsung meneriakinya. Rampok itu pun langsung terdiam keheranan dan langsung ditangkap polisi. Dan Peter pun tiba-tiba menghilang. Selanjutnya, Peter bertemu dengan JJ untuk menjual potret gambar perampokan yang ia ambil. Akan tetapi, si JJ lebih tertarik pada foto Spider-Man yang sedang beredar di masyarakat. Dan Peter pun menjelaskan terkait tentang Spider-Man. Ia mengaku mengenalnya dan menjelaskannya. Akan tetapi, si JJ tidak percaya. Setelah kepulangan dari rumah, Peter langsung membuat baju Spider-Man dan memakainya. Sedikit foto jepret-jepret, ia lalu kembali mendatangi JJ. Dan malah JJ masih kurang tertarik dan lebih tertarik dengan aksinya Spider-Man. Memang pantai lah JJ ini. Tapi setelah itu, Peter diperintahkan memotret foto kasus perampokan yang pelakunya dihipnotis. Setelah sampai di sana, ia langsung mencoba memfoto, namun kameranya ditabrak oleh pala dosing dan hancur. Ia pun sedikit memberikan pertolongan kepada bapak yang terjepit di dalam mobil. Lalu, di kejadian itu juga datanglah anak perempuannya, bernama Judy. Judy sangat khawatir melihat kondisi bapaknya. Peter yang melihatnya langsung ajalah pepet. Mereka pun pergi berdua ke rumah sakit menjenguk bapak si Judy. Setelah dijenguk Peter Parker dan Judy, tiba-tiba saja ada seorang dokter gadungan yang menaruh pin di baju bapak Judy. Dan hal itu
menyebabkan gelombang dari pin tersebut mempengaruhi otak bapak yang bernama Noah ini, dan ia pun ingin melakukan bunuh diri. Peter yang melihatnya segera berganti outfit dan menyelamatkan bapak Noah tersebut. Lihatlah, ini aksinya. Kelihatan real bukan? Setelah menyelamatkan bapak tersebut, segera Peter bertemu dengan Judy. Malah dicuekin, lebih tertarik kepada Spider-Man. Mungkin seperti inilah isi hati Peter. Ingin ku jaring mata kau, biar kau tahu aku adalah Spider-Man sebenarnya. Keesokannya, Peter datang ke kantor JJ dan malah kena marah dikarenakan tidak dapat mengambil gambar atas kejadian kemarin. Kemudian, Judy menemui Peter untuk menemui seseorang yang bisa membantu mengobati ayahnya yang kadang tidak merespon. Orangnya itu yaitu Barry. Mereka berdua pun menemui Barry. Di sisi lain, ayah Judy diinterogasi oleh Pala Dusing, di mana uang yang dirampok, katanya. Tentu saja Bapak Judy tidak tahu menahu terkait hal tersebut, karena ia di luar kesadaran saat melakukan perampokan. Di acara tersebut, si Barry yang merupakan seorang motivator psikologi ngebacot tentang kebahagiaan hidup dan mendekati Judy. Peter pun yang merasa aneh membawa Judy pergi. Tetapi setelah itu, Judy masih saja bersikeras untuk ikut pengajian tersesat tersebut. Di laboratorium sekolah, ternyata Peter membuat tembakan jaringan Spider-Man yang bisa mengeluarkan tali pramuka. Anjay, tali pramuka. Tali Spider-Man maksudnya. Dan setelah itu, ia mencobanya bergelantungan di pohon. Lalu di saat di rumahnya tanpa disadari, ia melihat ada sinyal yang sangat keras dari layar monitor. Dan ternyata hal tersebut dari datang pengajian Barry asalnya. Peter pun keheranan dari mana asalnya sinyal tersebut. Keesokan harinya, Peter langsung mendatangi asal sumber sinyal penghilang kesadaran tersebut. Dan ternyata, Barry telah menghipnotis pengikutnya dengan pemahaman-pemahaman yang ia inginkan. Sementara itu, Peter berusaha mencari tahu sumber sinyal tersebut dengan celingak-celinguk, dengan sambil terbersin-bersin karena efek vaksin. Anjay, janda vaksin. Dan ia pun akhirnya menemukan asal sumber sinyal dan langsung memasukinya. Dan tiba-tiba ada bapak-bapak pala pelontos sangar membawa pedang-pedangan menyerang Peter. Dan itu merupakan atas pengaruh Barry. Dan akhirnya mereka bertiga berhasil dikalahkan. Dan Peter pun memberikan jaring ikannya untuk mengikat mereka. Lalu Peter pun kabur lewat jendela. Dan di atap kembali terjadi perkelahian. Setelah berhasil menjatuhkan mereka, Peter pun langsung memanjat ke gedung sebelah dengan mengeluarkan tali pramuka, jaring laba-laba. Di sisi lain, ibu-ibu yang mengikuti pengajian Barry terlihat lagi melakukan perampokan tanpa sadar. Di tempat lain, juga Peter juga dipanggil oleh Pala Dusing untuk menanyai terkait Spider-Man, karena Peter sering mendapatkan fotonya dan menanyakan terkait apa yang diinginkan Spider dan bagaimana pandangan Spider-Man terkait kasus yang sedang terjadi. Setelah itu, Peter pun disilahkan pergi. Peter yang merasa ada kejanggalan di studio Barry mendatanginya. Namun, tiba-tiba ada Barry datang dari belakang. Agak sedikit berbincang, Peter lalu diberikan pin membership pengajian. Padahal pin itulah yang memberi pengaruh terhadap pemikiran seseorang. Dan benar saja, Peter langsung dibuat pusing oleh Mr. Barry dan diperintahkan mengikuti perintah Barry. Dan perintahnya memakai selalu pin yang diberikan, setelah itu terjun dari gedung. Keesokannya, Peter yang sedang sarapan tiba-tiba saja pemikirannya dipengaruhi oleh Barry. Namun, ia masih dapat menyadarinya dan kembali masuk rumah. Di saat malam hari, Peter menyadari begitu banyak sinyal, dan keesokan harinya, ia kembali dengan memakai baju Spider-Man mendatangi markas Barry. Namun, tiba-tiba ia disambut dengan trio Wek-Wek. Dan Peter pun langsung melemparkan jaringannya dan pindah ke gedung sebelah. Namun, naas trio Wek-Wek sudah menyiapkan pembakaran dan menghancurkan tali laba-laba Spider-Man. Ia pun langsung terjatuh dari ketinggian dan lumayan encok. Di saat keseleo, Peter meminta bantuan ke taksi untuk mengantarkannya ke rumah. Tapi malah supirnya malah mengatain Peter memakai baju aneh, WKWK. Zaman dulu pakai baju Spider-Man masih dikira wong edan. Dan terpaksalah Peter nebeng di truk sampah. Di saat di laboratorium, Peter tidak sengaja memakai jaket yang telah terpasang pin PP. Dan pemikirannya pun telah dikontrol oleh Barry. Di sisi lain juga, Judy dan orang lainnya yang telah terpasang pin PP akan melakukan bunuh diri. Peter lalu berjalan ke gedung yang tinggi dan akan terjun dari lantai atas. Di sisi lain, uang hasil perampokan Barry akan dibawa terbang, tetapi diciduk oleh polisi dari kapal dan yang ditangkap adalah anak buahnya Barry. Beberapa orang yang telah terpasang pin
PP akan bunuh diri dan Peter terlebih dahulu yang akan melakukannya. Akan tetapi, pin dari Peter nyangkut dan terlepas. Peter pun sadar dan langsung berganti outfit dan menghancurkan pemancar sinyal Barry, dan Barry pun gagal menjalankan misinya. Semua orang pun kembali dalam kesadarannya. Di saat Peter ingin menangkap Barry, tiba-tiba saja ada trio Wek-Wek muncul. Trio Wek-Wek yang telah sadar langsung mempersilahkannya masuk ke ruangan Barry dan memerintahkan Barry menyerah dan mengakui semua perbuatannya. Dan Barry pun naik taksi sendiri ke kantor polisi, dan Pala Dusing juga berterima kasih saat berbicara dengan JJ kepada batu Spider-Man, dan Peter pun memberikan foto Spider-Man kepada JJ yang sedang berfoto dengan trio Wek-Wek, dan film pun berakhir. Bagaimana filmnya? Sangat merusak pemikiran kita bukan tentang alur film Spider-Man yang dulu dengan yang sekarang bukan? Bentar, pacarnya Peter di sini bernama Judy, dan tahun 2000-an sekarang menjadi Mary Jane ya, atau MJ. Nah, tahu alasannya? Karena dulu lagu Roma tentang Judy belum keluar. Sekian, terima kasih.